عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah semuanya rahimakumullah, sekalian pengurus, Bapak Imam dan jamaah semua rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Judul yang diberikan kepada kami sangat menarik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guru terbaik. Sebagai guru terbaik, Imam Malik mengatakan seseorang itu dilihat berat belajarnya, proses belajarnya berhasil atau tidak, dilihat dari background sebelumnya dan hasil setelahnya. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dihadirkan dalam kondisi masyarakat jahiliyah, masyarakat yang sangat bodoh dan kejam, di mana saking bodohnya dia menjadikan patung sembahan mereka dari batu, dari kayu, dari roti dan seterusnya. Setelah disembah kemudian dimakan, kalau itu makanan, atau dirusak ketika itu tidak mengabulkan permintaannya. Bodoh sekali. Kejam adalah setiap dia punya anak perempuan yang kiranya nanti akan mengganggu di masa depan, maka dibunuh dengan cara ditanam hidup-hidup, walaupun ini tidak semua suku, hanya sebagian suku saja. Artinya saat Rasul hadir di masyarakat jahiliyah itu, maka otomatis tantangan bagi Rasul sangat berat, sangat berat. Tapi bagaimana setelah Rasul mendidik mereka selama 22 tahun? Belajarnya berapa? 22 tahun. Yang tadinya Mekah dan Jazirah sekitarnya itu dianggapnya lumpur hitam yang tidak berharga, tiba-tiba menjadi mutiara yang sangat dahsyat. Dalam tempo kurang dari 22 tahun bisa mengalahkan negara-negara besar dan bisa mempunyai orang-orang brilian. Dilihat dari sisi itu, maka tidak ada pendidik terbaik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak hanya mendidik manusia menjadi pintar, akan tapi mendidik manusia menjadi santun dan sangat santun. Kenapa? Karena Nabi mendidiknya dengan cara yang sangat santun. Ada yang mengatakan cahaya Muhammad lebih hebat daripada cahaya matahari. Apa sayangnya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Cahaya Nabi lebih hebat daripada matahari. Matahari tidak tampak di malam hari, rembulan tidak tampak di siang hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang maupun malam menyala di hati orang-orang saleh. Bahkan orang buta yang tidak bisa tahu arah, maka dia bisa hafal Quran, bisa menjadi seorang mufti, bisa menjadi seorang hebat, di mana matahari tidak bisa menyinari matanya, akan tapi matahari Rasulullah bisa menjadi hati dan pikirannya, sehingga dahsyatnya cahaya Nabi lebih dahsyat daripada cahaya rembulan. Kalau kita mau mencari kesaksian, sangat banyak sekali. Kalau yang paling dekat adalah kesaksian dari Siti Aisyah. Hari itu dia cemburu Aisyah. Cemburu kenapa? Karena Nabi bercerita di depan sahabat dan saudara-saudaranya, termasuk Aisyah di situ,
membanggakan Siti Khadijah. Khadijah adalah wanita yang sangat istimewa. Dia berikan kekayaan ketika aku miskin, dia berikan ketenangan ketika aku gusar gundah, dia berikan rasa aman ketika aku takut. Puji-pujian luar biasa kepada Khadijah. Tidak ada wanita lebih baik daripada Khadijah. Aisyah ada di situ, cemburu dia. Bahkan kepada Nabi, setiap ulang tahun Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal, dia membuat makanan-makanan untuk dihadiahkan kepada teman-teman Khadijah. Ada bangga seorang ayah di sini ketika ulang tahun istrinya bahkan sudah meninggal, bikin kue ulang tahun, bikin makanan-makanan enak, dihadiahkan kepada teman-teman istrinya atau teman-teman Khadijah. Nah, cemburunya Aisyah itu dia ungkapkan dengan Fatimah. Enggak Fat, katanya, bundamu sama aku cantikan bagusan aku. Bundamu dinikahi sama Rasul ketika bundamu sudah tua 40 tahun. Kalau saya kan masih perawan tik-tik. Nangis. Siapa? Fatimah mendapatkan ejekan dari Aisyah itu. Kemudian dia datang kepada ayahandanya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayahanda, Bunda Aisyah mengajak bundaku Khadijah. Kenapa? Iya, katanya, ayah ketemu Khadijah itu Khadijah sudah tua, sementara ayah ketemu Aisyah, Aisyah masih cantik. Oh ya, jangan tersinggung balasannya. Iya, ketemu ayah, Khadijah sudah tua, tapi ayah masih ting-ting. Sementara ketika kamu ketemu ayahku sudah tua, walaupun kamu masih ting-ting. Ya lebih bagusan Khadijah daripada Mama Aisyah. Akhirnya tersinggung, dua-duanya marah. Tapi marahnya marah orang saleh. Cerita saya bukan di situ. Ketika Nabi ditinggal Khadijah, dia bisa membanggakan Khadijah luar biasa. Sekarang ketika Nabi meninggal, bagaimana komentar Aisyah? Wahai Aisyah, bagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, kullu amali Rasul sallallahu alaihi wasallam, segala perilaku Rasul sangat menakjubkan. Perilaku Rasul sangat menakjubkan kepadaku. Dia adalah orang yang luar biasa. Dari pelayanannya, dari seorang ayahnya, dari seorang suami, segalanya luar biasa. Ayo ayah yang ada di sini, ketika nanti bunda sudah meninggal, apakah kira-kira ayah bisa komentar seperti itu? Istriku luar biasa. Atau bunda seandainya ditanya, Ma, bagaimana ayah dulu? Atau ditanya sama cucunya, suamiku luar biasa. Kalau seperti itu, maka dia mengikuti jejak Rasulullah dan jejak Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan, amin. Dilihat dari sisi keluarga sangat luar biasa. Dilihat dari sisi teman-temannya Rasul, mereka takjub dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang sangat kaya. Saat itu dia berbuka puasa, istrinya menyediakan makanan yang banyak makanannya, enak-enak, lezat-lezat. Kemudian saat buka tiba, Abdurrahman bin Auf tidak cepat-cepat makan, diam saja. Anaknya sudah makan, sehingga dia makan. Ya, ayo dong cepat buka ya. Iya, sebentar. Lalu tidak cepat berbuka juga, istrinya sekarang ngomong, ya, boleh dong kita makan enak seperti ini. Kan ayah sedekahnya sudah banyak. Bahkan orang Madinah rata-rata berhutang sama ayah. Boleh dong kita menikmati. Kata Abdurrahman, boleh kenapa tidak? Ayo makan. Ya tapi kenapa ayah nggak makan? Enggak. Dia meneteskan air mata dengan mengatakan, aku malu dengan teman kita, dengan tetangga kita. Siapa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang memiliki perbendaharaan di langit maupun di bumi diserahkan untuk dia, tapi dia tidak pernah makan seenak ini. Bahkan dia hanya makan paling hanya 1-2 sir kurma kemudian selesai. Malam
berjamaah salat maghrib. Allahu Akbar. Jadi budaya malu tidak dibikin-bikin, akan tapi secara otomatis kan akhlaknya sangat agung seperti itu. Sehingga orang pun malu bertindak tidak baik di depan Rasulullah SAW. Guru yang tidak hanya mengajarkan alif bata atau alif lam dan seterusnya, tapi guru akhlak. Dan Allah pun menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, kau punya akhlak yang sangat agung. Pada suatu ketika dia berdakwah di Taif. Dia menyangka akan disambut di Taif, tapi ternyata hari ketiga dia diusir dan dilemparin batu, lemparin kotoran kota, keluar dari Taif dengan merangkak. Seorang sahabatnya Zaid bin Sabit pun ikut terluka. Dia tidak mau melihat kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, duhai kekasihku Rasulullah, kenapa kau tidak mengangkat tangan berdoa kepada orang Taif? Seandainya kau mengangkat tangan mendoakan orang Taif, seketika juga laknat akan turun menghukum orang Taif." Nabi dengan lembutnya dan dengan merasakan nyerinya di seluruh tubuh, dia mengatakan, "Wahai Zaid bin Sabit, aku diutus bukan untuk bikin kerusakan, aku diutus bukan untuk melaknat mereka, tapi aku diutus untuk mengajarkan mereka dan memudahkan mereka." Bagi orang yang takjub dengan akhlak seperti itu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bagaimana posisi Rasulullah? Dialah Allah yang mengutus utusannya di sebuah masyarakat yang ummi, masyarakat yang bodoh. Yatlu 'alaihim ayatih, di mana Rasul dia telaten membacakan ayat-ayat kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan Rasul dia membersihkan akhlak mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Rasul yang menerangkan dengan tartil, dengan telaten isi kalimat Al-Quran dan juga Al-Hikmah, Al-Hadis atau kebijaksanaan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebetulnya sebelumnya umat jahiliyah dalam kesesatan yang nyata. Maka Imam Malik tadi mengatakan, coba kalau kau ingin belajar, ingin mendidik yang berhasil, belajarlah dengan cara mendidiknya Rasulullah. Tidak hanya satu kurun, tapi jailun ba'da jail. Setiap generasi, setiap kurun mendapatkan pendidikan dari Rasulullah. Dan sekarang ini kita sedang berada di abad keberapa? Abad 15.500. Tapi kader Rasulullah, didikan Rasulullah masih hebat sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.